betul bahwa hidup kita itu jelas semua pasti punya masalah, tidak masalah utang ya. Tapi ini kan kerutnya ke masalah utang piutang. Kedua, kita punya peluang yang diberikan oleh Allah, kesempatan. Dan yang ketiga, kita pasti hidup itu punya keinginan, punya cita-cita. Ini mulai tak ajak berpikir pemetaan ini. Jadi biar kerangka berpikir, jangan mau fokusnya di apa dulu, misal utama hutang ya. Yang kedua, peluangnya ada, namanya jenengan misal bekerja. Kemudian keinginan, mungkin jenengan ingin umroh, putrinya lulus S1 misalkan. Ini kan ada prioritas, ada perbedaan yang betul-betul signifikan. Dan ini pasti akan dimiliki oleh setiap kita orang hidup di dunia. Dalam ilmu psikologis yang saya pelajari selama ini, bahwa sering kita itu dari tiga hal ini. Kalau orang wis nama jenenge punya masalah, fokusnya mesti pada masalah. Padahal di sisi lain peluang itu besar sekali Bapak Ibu. Yang ketiga juga kita harus berpikir bahwa kita juga harus berpikir tentang apa, keluarga kita yang punya keinginan tadi. Contoh, putrinya pengen lulus sarjana. Ini hanya contoh saja ya. Nah, hanya contoh saja. Misal hutang, Nina sudah mencapai angka anggap 100 juta. Saya kaget ini. Saya melewati masa anak kecil begini ya. Dulu nggak bisa tidur anak kecil begini. Nih, peluang kita itu sering terlupakan. Mungkin peluang yang anggap kita bekerja di satu BUMN. Kemudian kita punya keinginan anak kita untuk lulus S1 di bidang ekonomi. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira mau yang didulukan mana? Ini kan pilihan hidup. Hidup itu kan harus memilih. Ini bicara wacana psikologis loh. Kalau saya peluang dulu Pak, karena dengan peluang bisa melunasi hutang, bisa membiayai anak sekolah. Nah, bagus sebenarnya. Tapi kenyataan yang terjadi, saya sendiri pun fokus pada ini loh Bapak Ibu. Terus pokoknya kita itu, mohon maaf, saya saat itu ya bekerja, jelas peluang ya. Kita bisnis juga peluang. Tapi kita selalu fokus pada masalah. Akhirnya apa? Peluang hilang, keinginan yang menjadi tanggung jawab kita bersama juga terbengkalai. Coba diraba-raba. Mungkin karena kita itu kadang mindset pola pikirnya yang salah ya betul. Ya tidak Bapak Ibu. Hidup kita itu kan, mohon maaf, di era mungkin era-era 80-an 90 gitu. Rata-rata gitu. 80, 90, 2000 ya mungkin. Nah itu Indonesia kan di era 80, 90. Karena apa? Pendidikan kita itu berkembang, pergaulan media juga berkembang. Nah saat itu kita kan, saya juga mengalami tidak punya handphone gitu loh. Handphone Nokia itu dulu masih jadul sekali ya, pakai HT. Di sini tuh Pak Desa kan bisnis terus lemu mungkin pakai apa tuh pager gitu loh. Wih, dan keren banget nih. Yang pesan berjalan itu loh. Itu padahal yang sewu di peluang ini sendiri akan mampu menyelesaikan ini masalah dan kemudian ke ini. Nah ini yang nantinya Bapak Ibu jenengan harus ubah format mulai besok pagi. Yang bisa menghitung ini ya diri jenengan sendiri. Bu, Pak, kira-kira utang kita berapa no? Piye to Mas nggol-nggol. Ya jenengan kan berpikir, duit ora kerja ya. Dia orang di bisnis toh. Nah ini mulai bermain nanti di matematika sedekahnya tak korelasikan. Jadi ketika saya melakukan ini semua ya, jadi bisa saya selesai di angka hampir 800 juta itu kan karena saya belajar, tak teliti, tak lakukan tesis, tak teliti, tak lakukan terus menerus Bapak Ibu. Seperti ini ketemu seperti ini karena ini tak ringkas sedemikian sederhana agar itu nanti bisa pulang rembukan keluarga, istri, suami atau siapapun yang bisa diajak kompromi, diubah pola pikir jenengan, mindset jenengan
mindsetnya, mindset kehidupannya. Sampai sini paham nggak? Panas sekali ya, tisunya mana Bu? Mas sotonya luar biasa nih, panas. Saya banget itu Pak. Iya. Kan ada masuk ke peluang ini ya, saya itu nggak bekerja, saya nggak punya penghasilan. Kemudian, nah ini, mohon maaf, ini perlu dibedah dulu yang peluang. Kalau jenengan mau bekerja juga dengan usia seperti sekarang, maju untuk mengajukan CV, kira-kira sulit ya. Kompetisinya sulit karena maksimal dibutuhkan usia 35 tahun atau 30 tahun. Kalau umum segitu, nek PNS mungkin bisa sampai 40 ya, yang kategori kualifikasi S2. Kita bicara realistis loh. Kemudian mau bisnis, modal gimana? Modal nggak ada, utang lagi. Ya. Kalau mohon maaf Pak, Bu, orang yang bisa menjadi sukses, contoh Erick Thohir ya, kita bicara besar, atau Mas Sandiaga Uno, modal ada, semuanya ada, fasilitas oke, wajar ya. Aneh modal aja nggak ada, fasilitas nggak ada. Lah ini yang sebenarnya harus Anda mengerti ketauhidannya, bahwa Allah harus hadir di situ. Hadirkan Allah. Caranya bagaimana? Nek bekerja mungkin nggak mungkin ya. Sekarang kedua, ke bisnisnya muamalah. Ini ngomong manual ya. Kira-kira saya tak tanya aja, terus bisnis yang paling mudah apa wis? Bu, Bapak. Ini bicara kelangsungan hidup loh. Jualan apa? Ya, jualan apa misalkan. Nah, yang saya maksud Bapak Ibu, kalau bekerja itu sudah tidak mungkin tertutup karena regulasi, karena kualifikasi, kita mengarah ke bisnis atau bermuamalah. Sebelum menjenengan melaksanakan itu bisnis, Mas ingat toh yang kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu, bahwa kita punya dua hal, dua patokan, yaitu apa? Al-An'am ya, 160 sama Al-Baqarah 261. Nah, ini konteksnya akan berbeda ketika kita akan memulai berbisnis. Ini dipahami betul, dimengerti. Nah, kalau ini sudah tahu dasarnya, baru kita korelasikan dengan namanya riyadhah. Riyadhah itu kan sebenarnya idealnya kan 40 hari. Coba dengan riyadhoi bisa pada angka yang ganjil 7 hari, 11 hari, kemudian yang berikutnya 15 dan 27 hari. Bedanya Bapak Ibu, ketika Anda melakukan riyadhah untuk menopang masalah dan juga mewujudkan keinginan, ini perbedaannya di mana? Di doa sholat hajatnya. Tapi sebelum hajat itu kita berdoa, tumpukan 10 dosa besar itu harus ditembak dengan namanya yang awal pas sholat taubat. Kena belum? Udah paham belum? Nggak usah buru-buru. Menarik Pak, matematika sedekah itu. Karena saya ngomong, saya itu nggak jalani Bapak Ibu. Ini hanya butuh waktu kapan saya bisa bicara. Secara spesifiknya listnya sama seperti riyadhah kita yang diberikan Bunda. Dan saya sudah nyampe diskusi dengan Bunda, silakan nggak apa-apa. Karena apa? Kita selalu bergerak, berpikir, bertindak, memutuskan, melibatkan Allah. Tadi yang saya bilang, modal nggak ada, pun nggak ada, hadirkan Allah. Di hajatnya kita sampaikan. Paham nggak ya Bapak Ibu? Contoh di hajat, hajatnya digelar, zeb. Ya Allah, Engkau itu maha tahu kebutuhan saya. Tapi dari ketiga hal ini,
saya butuh pendapatan yang cocok untuk saya. Ya cocoknya opo fulan, kita harus ngomong dong. Seolah kita terus komunikasi sama Allah. Ya Allah, saya butuh 10 juta, nih 10 juta kan ya gawe opo toh? Enggak. Kan tanya saya. Ini dijabarkan. Nih, jadi misalkan sederhana lah, saya mau jualan maaf ketoprak misalnya. Saya butuh ketoprak ya Allah. Ketoprak itu misal modal dengan gerobak anggap modal 5 juta. Seperti ini loh uraian keinginan kita setelah sholat taubat dan hajat itu seperti kita itu laporan ke apa ya guru dosen kita itu belum pernah dilakukan toh. Nah coba saja misalnya nggak buktikan saja saya itu udah melakukan sederhana nggak Bapak Ibu? Sederhana. Misal ngemas ini sih nggak sederhana. Saya bisa tidur nggak tidur seminggu. Teman saya ekonom tak bro ini implementasi ini begini Pak dosen. Aduh, ramu dengar Pak. Ngertinya aku ya hukum ekonomi lah. Itu kan makronya secara umumnya. Tapi ini spesifiknya. Sederhana orang bilang itu. Kemudian pengembangannya bagaimana? Ya bertahap. Bisa jadi terlaksana nih Pak seperti ini. Jenah itu nggak mudah loh. Kalau kita sudah punya Allah, punya Riyadho, tahu aturan mainnya, tahu SOP-nya, itu akan didatangkan oleh Allah. Wasilnya ya siapapun terserah Allah dong. Kalau belum muncul berarti Anda nggak serius, Anda nggak sungguh-sungguh. Saya yakin di situ. Kamu tuh serius sama saya. Tunjukin dong keseriusan seperti apa. Tobatnya itu yang serius dulu. Karena kita kan case-nya, kuncinya belum terbuka itu rezeki Allah turun pertolongan Allah berupa rahmat karena kita tertutup dosa tadi itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutin? Ini bisnis dengan Allah